tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi kemoterapeutik dari dosen saya atas nama Ibu Apoteker Siti Salmania MFAM. Nah, dengan mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang farmakologi kemoterapeutik pada penyakit kanker. Ayo kita simak apa yang dimaksud dengan penyakit kanker. Nah, sifat umum dari penyakit kanker yaitu ada beberapa contohnya. Yang pertama ada pertumbuhan berlebihan. Dia umumnya berbentuk tumor. Dan yang kedua ada gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan. Dan yang ketiga di sini ada bersifat metastatik. Selanjutnya ada pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino. Dan selanjutnya juga memiliki hereditas bawaan. Ada juga anti kanker yang dimana diharapkan memiliki toksisitas selektif, artinya menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel jaringan normal. Dan ada juga obat invasif. Selanjutnya ada juga obat kanker, merupakan obat spesialistik. Lalu ada peningkatan katabolisme, yaitu katabolisme karbohidrat untuk energi sel. Nah, di sini ada juga kita masuk ke kemoterapi. Apa yang dimaksud dengan si kemoterapi ini? Nah, menurut saya yang saya ketahui, kemoterapi ini yaitu adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, kemoterapi ini juga dia dapat mengobati untuk penyembuhan kanker, lalu mengurangi resiko penyebaran kanker dan juga menghambat pertumbuhan kanker, pertumbuhan sebaran sel kanker dan mengurangi gejala-gejala yang disebabkan karena kanker. Dengan menggunakan obat sistostatika terdapat dua jenis kemoterapi, yaitu tunggal dan kombinasi sel normal dan sel kanker. Ada juga selanjutnya ada fase sel kanker yang dimana sebelum operasi atau terapi radiasi dia agar ukuran tumor menjadi lebih kecil, dan setelah operasi atau terapi radiasi untuk menghancurkan sel kanker yang tersisa. Lalu saat dilakukan terapi radiasi dan terapi biologis untuk memaksimalkan efeknya. Nah, dan juga mencegah kembalinya pertumbuhan sel kanker atau penyebaran metastasis ke bagian tubuh lain. Nah, kemoterapeutik juga dilakukan pada saat obat kemoterapeutik, yang dimana obat untuk kemoterapi banyak macamnya dan penggunaannya tidak sama satu kanker dengan kanker lainnya. Dan masing-masing jenis kanker sudah ada pedoman obat kemoterapi mana yang harus diberikan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, ada yang penggunaannya hanya satu jenis obat saja atau single agent namanya. Untuk satu jenis kanker yang disebut monoterapi, yang terbanyak adalah penggunaan beberapa jenis obat yang dimana dikombinasikan dan diberikan secara bersamaan atau berurutan, baik pada hari yang sama atau hari yang berbeda, dan cara seperti ini disebutkan pemberian kemoterapi. Kemoterapi dia kombinasi. Nah, siklus pemberian kemoterapi ini dia ada yang 4 siklus, ada 6 siklus atau 12 siklus tersebut. Lalu di sini ada interval waktu pemberiannya, ada yang setiap 3 minggu, 4 minggu sekali, dan ada yang setiap minggu sekali. Jumlah pemberian ini tidak boleh ditawar-tawar, misalkan hanya diberikan 1 atau 2 kali saja lalu berhenti. Hukumnya dalam pemberian kemoterapi adalah diberikan semuanya atau tidak sama sekali. Bila diberikan hanya 1 atau 2 kali saja tidak ada manfaatnya, karena kanker tidak dapat disembuhkan, bahkan menjadi lebih tahan atau resisten terhadap pemberian kemoterapi berikutnya.
Nah, di sini ada juga cara pemberian obat. Nah, yang pertama di sini kita harus tahu cara pemberian obat. Yang pertama ada intravena atau IV, cara paling banyak digunakan. Yang kedua di sini ada intratekal yaitu IT, atau sasaran. Lalu di sini untuk tumor dalam cairan otak. Dan selanjutnya ada radiosensitizer diberikan sebelum radiasi untuk memperkuat efek radiasi tersebut. Dan ada peroral yaitu PO, dan ada subkantan SC, dan intramuskular IM. Jarang dilakukan kalau yang ini. Nah, kalau selanjutnya juga ada intraperitoneal atau intrapleural. Dia IP yang diberikan bila produksi cairan asistes hemoragis yang banyak pada kanker genasisteran atau abdomen, antara lain cisplatin. Nah, di sini ada sasaran intrapleural atau cavum pleuralisal. Di sini sel kanker dalam cairan pleural atau untuk menghentikan produksi efusi pleural hemoragis yang amat banyak. Nah, selanjutnya di sini ada dosis ketentuan lazimnya. Nah, kita harus tahu dosisnya itu dia dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh atau LPB. Sedangkan LPB dihitung dengan label berdasarkan tinggi badan dan berat badan kita. Misalkan nih, berat badan saya misalkan 56 kg. Tinggi badan saya 150 cm. Nah, LPB ini berarti 1,5 meter kubit. Dosis obat X dibagi 50 mg atau meter kubit. Berarti penderita harus mendapatkan nih obat 50 dikali 1,5 mg. Berarti kita harus dapat di situ 75 mg. Nah, apabila tubuh pasien makin kurus selama pemberian kemoterapi, maka untuk pemberian seri selanjutnya harus diukur lagi nih LPB-nya. Macam obat kemoterapeutik yang gold alkylating agent dan platinum compass dan antibiotik antrasiklil. Dia bekerja dengan cara mengikat DNA di inti sel-sel, tidak bisa melakukan replikasi. Golongan anti-metabolit bekerja langsung pada molekul basah inti sel atau menghambat sintesis DNA. Golongan topoisomerase atau inhibitor vinca alkaloid dan texanase bekerja pada gangguan pembentukan mitosis sel. Golongan enzim contohnya L yaitu asparaginase bekerja dengan menghambat sintesis protein atau timbul hambatan dalam sistensi DNA dan RNA dari sel-sel kanker tersebut. Nah, klasifikasi obat kemoterapi tersebut di sini juga kita harus tahu indikasi kemoterapinya itu. Yang pertama di sini ada untuk menyembuhkan kanker, dan yang kedua ada memperpanjang hidup dan remisi. Selanjutnya ada memperpanjang interval bebas kanker dan menghentikan progresi kanker, dan paliasi simptom dan menghilangkan gejala paraneoplasma dan kontraindikasi kemoterapi. Di sini ada juga absolute trimester. Yang pertama itu kehamilan kecuali akan digugurkan penyakit stadium terminal, septikemia, dan di sini ada juga relatif yaitu usia lanjut. Dan kedua ada status penampilan atau keadaan umum yang buruk, dan yang ketiga ada gangguan fungsi organ vital yang berat, dan penderita tidak kooperatif efek samping obat kemoterapi. Nah, setiap pasien dia akan mengalami efek samping kemoterapi yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi serta jenis obat yang diberikan. Selanjutnya di sini sulit
untuk memprediksi seberapa berat seseorang akan mengalami efek samping dari kemoterapi, sebab tiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap pengobatan tersebut. Nah, di sini efek samping kemoterapi muncul karena obat-obatan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membedakan sel kanker yang berkembang pesat secara abnormal dengan sel sehat yang secara normal juga memiliki perkembangan pesat tersebut. Nah, efek samping obat kemoterapi ini kita harus tahu di sini ada mual dan muntah. Sebanyak 70-80% pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi dia mengalami gejala mual dan muntah. Mual muntah ini dapat berlangsung singkat ataupun lama. Biasanya timbul selang beberapa lama setelah pemberian sitostatika dan berlangsung tidak melebihi 24 jam. Dan untuk mengatasi mual muntah, dokter akan memberikan obat anti mual muntah yang diberikan sebelum atau selama atau sesudah pengobatan kemoterapi tersebut. Nah, di sini juga ada dampak yang terjadi mual atau muntah lebih dari 1 hari atau muntah terus menerus hingga tidak dapat mengkonsumsi air atau makanan apapun dapat mengakibatkan dehidrasi. Nah, dehidrasi merupakan suatu keadaan di mana berbagai jaringan tubuh mengalami kehilangan cairan secara berlebihan dan dapat menyebabkan gangguan pada kerja berbagai organ tubuh lainnya. Dan ada juga tujuan kemoterapi, yaitu dapat membunuh sel kanker atau untuk menyembuhkan kanker, dan yang kedua ada juga mencegah penyebaran agar kanker tidak menyebar ke bagian tubuh lain, dan dapat mengurangi ukuran tumor untuk mempermudah operasi atau pengobatan lainnya. Nah, juga ada untuk meredakan gejala, yaitu untuk mengurangi rasa sakit atau gejala lainnya yang disebabkan oleh kanker. Nah, di sini ada juga tentang proses kemoterapinya juga. Nah, kemoterapi dia diberikan dalam beberapa siklus, dengan setiap siklus terdiri dari periode pengobatan dan istirahat. Obat kemoterapi bisa diberikan melalui infus, oral atau suntikan. Nah, intinya kemoterapi adalah salah satu pengobatan penting untuk kanker meskipun memiliki efek samping. Kemoterapi dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi penderita kanker. Nah, ingat, setiap orang yang memiliki respon yang berbeda terhadap kemoterapi. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dulu dengan dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait dengan mata kuliah farmakologi kemoterapeutik. Saya minta maaf bila ada terdapat kesalahan maupun keliruan dalam video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, bye bye.